Oke, saya sambung lagi. Itu tadi saya mau cerita lagi, itu saya punya satu case dokter. Mereka ada kendala itu untuk buka polis kesehatan karena mereka di rumah sakit itu ada kerjasama. Jadi kalau dokter misalnya mau pakai fasilitas kesehatan, mereka ada rate khusus bagi dokter 50% sampai free. Untuk di insurance itu ada beberapa macam seperti jiwa, kesehatan, kecelakaan. Kita nggak mesti harus jual dengan komplit ya, 5 manfaat itu. Kita juga bisa tekenin bahwa kalau dokter itu mereka nggak usah beli kesehatan dengan kita, lebih tekenin ke UP jiwanya aja, karena itu uang tunai yang akan diterima oleh keluarga. Nah, dengan adanya dokter itu mendengar penjelasan seperti ini, mereka setuju kalau UP jiwa itu memang penting. Karena selama ini kan agen-agen itu selalu takut closing apa gimana, selalu menjelaskan bahwa produk mereka bagus, sebenarnya enggak. Kita harus lebih tekenin manfaatnya bagi keluarga, itu ya UP jiwa. Kalau kalian sudah diproteksi, kenapa enggak di-upgrade UP jiwanya? Karena UP jiwa itu merupakan salah satu bagian asuransi dengan kos paling minimum. Dan manfaatnya itu, karena dengan UP yang minimum pun mereka sudah dapat lumayan ratusan juta. Habis itu teman-teman kalau sudah ada pernah prospek orang merasa ditolak, coba di review lah. Sebenarnya mereka nggak usah beli komplit, tapi apa yang mereka butuhkan dan mereka bisa tambah. Untuk masa seperti ini kita selalu berpikiran bahwa mereka nggak bisa buka polis, nggak bisa bayar premi. Tapi jangan salah, memang biaya tetap jalan, income stop, tapi mereka juga harus ada proteksi untuk COVID ini karena sangat menular sekali. Jadi mereka harus spend, walaupun mereka nggak ada pemasukan, tapi mereka harus pikirin juga, karena kalau begitu kena COVID, tabungan mereka juga pasti habis. Jadi mending harus dimulai dari sekarang. Kalian ya tugas kita untuk edukasi ke kenalan-kenalan kita. Mereka harus punya. Jadi ini kan COVID ya, kita mudah-mudahan kan nggak selamanya ya. Jadi mungkin 1 tahun 2 tahun. Nah, kita tekankan ke mereka itu, lu punya dulu yang cukup untuk 1 tahun 2 tahun ini, ya kan? Nanti setelah itu dia mau lanjutin, ya sebaiknya kan dilanjutin ya. Tapi kan ini tidak selamanya, ya kan? Tapi kalau memang tidak selamanya ini terjadi suatu resiko, ya kita bayangin aja deh, sekarang di Indonesia ini kan kalau menurut data kan 7.000 kena, oke? Yang meninggal sudah 600 orang, 600-an orang ya, 600-an orang itu kalau misalnya let's say, ya 600 itu orang banyak banget sih sebenarnya sih. Kalau kita pikir kita bisa memberikan 600 orang ini asuransi jiwa, wow, itu keren banget, gede banget kan. Bayangin kalau 1 M per orang itu 600 M loh, alias harus bayar loh. Nah, ini menjadi suatu yang penting banget karena kita nolong. And then ya kayak Haryanto tadi bilang, proteksi jiwa aja. Jadi jangan kita maksain jual semuanya, critical illness apa segala macam. Kita ngobrol sama mereka dan lihat mereka itu yang merasa mereka untung tuh yang mana, yang mereka butuhin sekarang tuh yang mana. Ya, karena orang kalau sudah terkena COVID belum tentu juga bisa bertahan. Jadi otomatis jiwa tuh harus ada yang cukup, karena yang ditinggalin kalau tidak ada usaha ya susah ya. Untuk cairin dana di bank itu juga nggak gampang, Apalagi properti apalagi itu udah pasti susah jual. Jadi percuma orang punya aset miliaran tapi cash di tabungan banknya nggak ada, begitu kena ya nggak cukup. Ya masalah bukan di kita sebenarnya, masalah lebih ke mereka. Iya. Begitu. Jadi ya jangan ragu lah kalau saya bilang, manfaatin aja masa-masa seperti ini itu buat kasih proteksi yang maksimal buat kenalan-kenalan kita. Ya itu. Apalagi sekarang kan kita bayangin ya, profesi kita ini sekarang gue ngerasain, gue ngejalanin 1,5 tahun, nggak nyampe 18 bulan deh. Ini gue akan cerita fair-fairan aja, gue berprofesi di interior itu 18 tahun sampai ke Amerika segala macam. 18 tahun gue di interior dengan 18 bulan gue di alias itu income gue sama. Jadi gue udah nggak ada, gue ditawarin proyek juga gue udah nggak mau. Karena apa? Karena kalau kita proyek sendiri kan kita mesti ngurusin dia, belum tentu nanti proyeknya pending, kita mesti keluar kos kayak Haryanto bilang, gaji karyawan, bla bla bla.
Nah ini gue terima naik terus gitu loh. Jadi gue udah ngerasain banget manfaatnya, dan makanya gue sangat encourage teman-teman tuh untuk jalanin. Ini bagus banget, nggak usah ngeliat yang top deh. Gue sendiri gue udah bersyukur banget, wow keren banget nih. And then kalau kita pikirin sekarang ekonomi lagi stop, orang-orang juga nggak ada kerja, banyakan karyawan dirumahkan dan dipotong gajinya 10%. Lah gue kemarin closing 2, Haryanto closing 1. Mudah-mudahan ada yang lain, Safri bisa closing 2 case, 3 case, malah mungkin bisa 6 case ya. Terus si Susan juga, amin, tinggal nunggu tanda tangan, bisa closing juga. Nah ini kan menjadi suatu income buat gue, tambahan, mungkin bisa ketambahan 10%. Gue udah hitung-hitung sih udah sekitar 12%. Orang turun income-nya 10%, gue malah naik 12% dalam waktu 1 bulan. So think about it, karena you have to think long term-nya, jalan jauhnya. Kalau Anda karyawan, masih pasti nggak sih kerjaan lo? Karena ekonom sudah ngomong, setelah COVID ini selesai, 70% company ini akan turun. Ya. Hanya 20% yang bisa bertahan dan bisa pulih dalam waktu 3 tahun setelah COVID berakhir. Jadi, you have to be very careful. Ini pertanyaan kita semua, dan bisnis juga apa bisa mulai lagi dan bla 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 segala macam. Ya alangkah baiknya kayak kita mulai aja yang ini yang sudah pasti nggak pernah kena imbas ekonomi dan politik seperti Haryanto bilang. Waktu gue di Amerika itu 2008 ekonomi crash, hanya 2 profesi yang tidak kena efek. Satu itu pengacara, karena keadaan apapun orang tetap nuntut hukum, dan satu lagi kesehatan. Orang kan nggak bisa menawar, oh dok, gua bulan depan aja deh minum obatnya, nggak bisa. Nah, karena di Amerika itu sudah patennya asuransi, kesehatan hubungannya sama asuransi. Kita Indonesia sudah mengarah ke sana, sehingga asuransi ini tidak akan terefek sama ekonomi maupun politik. Jadi ini akan jalan terus, situasi apapun kita tetap bisa menghasilkan. Benar. Jadi walaupun masa-masa COVID ini banyak perusahaan tutup, benar seperti yang Jimmy bilang. Makanya kita kerja bisnis ini sudah benar, karena apa? Di masa company sudah tutup, berhenti kerja, kita masih bisa dapat penghasilan. Ya otomatis, tapi dengan bahan-bahan yang cukup. Jadi kita bisa advice ke customer kita itu dengan informasi yang benar. Jadi manfaatin aja situasi masa-masa seperti ini. Karena COVID itu apabila orang buka polis itu tidak ada masa tunggu, dan Allianz juga tidak ada memperhatikan pandemi. Jadi tenang aja, mereka begitu enforce itu langsung di cover COVID. Jadi ya walaupun orang dengan premi minimum cicil sebulan misalnya 1 juta, mereka dapat 10 kan proteksi. Ya kedepannya mereka tetap akan diproteksi seperti Jimmy bilang. Iya. Apalagi kalau jiwa kita kalau kena meninggal karena COVID ditambahin 50% atau maksimum 250 juta. Ya, jadi kalau orang punya 1M dia dibayarnya 1,25 M loh. Ya ada maksimumnya, tapi ya memang ada periode tertentu. Betul. Tapi di samping itu proteksi mereka tetap jalan sampai umur 99. Iya. Ya untuk sementara sih itu sih ya. Jadi jangan sampai ragu lah orang nggak ada penghasilan segala macam. Iya. Kalau mereka sampai terkena, tabungan mereka pasti habis. Kecuali memang ada duit gas yang sangat-sangat cukup, tapi rata-rata saya bilang nggak ada. Karena untuk berbisnis mereka harus mikirin gaji karyawan. Untuk karyawan mereka harus mikirin makan. Tetapi OP jiwa itu premi paling minimum, pakai aja itu. Karena percuma tabungan, kalau udah kena COVID percuma. Iya. Oke, jadi teman-teman gitu aja sharing kita. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi rame-rame. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa langsung share. Kita rencana mau ngadain Zoom meeting atau pakai apa yang bisa kumpul rame-rame, ngobrol, sharing, update-update lah. Kita juga lagi dalam proses, tadi gue sama Haryanto udah review untuk tetap menyuplai teman-teman dan kita semua di tim One ini informasi, video, flyer, segala macam yang membantu kita untuk sharing ke orang-orang. Ya, jadi itu kita rasakan penting untuk sekarang. Kita perlu zaman ini kita mengedukasi mereka sehingga mereka terbuat trust sama kita dan mereka akan menanyakan sama kita. Nah,
Untuk sementara sih kalau gue lihat sih belum ada tuh agensi lain, ya mungkin ada ya, tapi yang benar-benar bikin program video segala macam belum ada. Jadi kita pakai momentum ini, kalau teman-teman ada masukan silakan langsung share di grup, apa yang perlu kita sharein, apa yang kita perlu bagikan, supaya kita makin kuat lah. Jadi saya mau tambahin itu, untuk bisnis ini tidak ada masalah agent lama atau agent baru. Kalau kalian bisa upgrade diri selama sebulan, itu akan sama dengan orang yang sudah jalanin bisnis ini selama 2-3 tahun. Jadi yang paling penting ya niat bantu sama niat upgrade diri sih. Itu. Oke, ya udah, itu aja. Sip. Yuk, thank you teman-teman. Ketemu.